Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sedang membicarakan ayat Allah yang berisi keterangan bahwa kelakuan orang-orang kafir itu apabila mendapat nikmat dari Allah itu tidak bersyukur kepada Allah, bahkan bersikap kufur. Ya, kufur itu artinya ya lawannya syukur. Kalau syukur itu berterima kasih terhadap nikmat Allah dan mengakui bahwa semua kenikmatan yang dia peroleh itu berasal dari Allah. Kufur itu artinya tidak berterima kasih kepada Allah dan tidak mau menganggap bahwa nikmat yang dia terima, kesenangan, kenikmatan yang dia dapat bukan dari Allah, tapi dari dirinya, dari kemampuan dirinya. Nanti ada ayat-ayat yang semisal itu, tetapi Ibnu Katsir tidak mengambil ayat itu. Ya, kita sedang membicarakan ayat 21 dari tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu keterangan dari Allah yang menyebutkan kelakuan orang-orang kafir ketika Nabi Muhammad SAW sedang menjalankan perintah Allah membacakan Al-Qur'an kepada manusia. Allah terangkan di sini ya, wa idza adzaqnan nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina. Dan apabila kami Allah menimpakan kepada manusia rahmat, nikmat ya, kelonggaran hidup, kesenangan hidup, min ba'di dharra'a. Ini rahmat luas artinya ya, kenikmatan hidup, kelonggaran hidup, kesenangan hidup, ketenangan, kenyamanan, keamanan, pokoknya yang menyenangkan, ya hal-hal yang menyenangkan. Kalau kami berikan kepada manusia, kami timpakan pada manusia kenikmatan hidup dan seterusnya, termasuk kesuburan tanaman, hasil panen yang melimpah. Mimba didorro'a masathum, sesudah kemadorotan. Nah, ini lawannya rahmat. Di sini Allah membandingkan rahmat dengan dorro, penderitaan hidup, kesulitan hidup. Ya, kalau sehat ya sakit di sini, kalau di sini sehat, di sini sakit. Kalau di sini kenikmatan hidup, di sini kesulitan hidup, kenyamanan hidup, di sini hidup yang tidak nyaman dan seterusnya. Sesudah penderitaan yang masathum menimpa mereka, idza lahum makrun fi ayatina. Kelakuan orang-orang kafir itu seperti ini. Ketika itu atau tiba-tiba sesudah diberi nikmat, mereka mempunyai makar. Mereka melakukan perbuatan makar fi ayatina kepada ayat-ayat kami. Makar ini adalah mendustakan Al-Qur'an. Membuat makar pada ayat kami, maksudnya melakukan pendustaan terhadap Al-Qur'an atau mengolok-olok Al-Qur'an. Ya, dan ini oleh Ibnu Katsir sudah dijelaskan ayat ini seperti ayat dalam surat yang kemarin kita baca sama-sama, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Waqiah. Sebelumnya juga di dalam kemarin juga disampaikan dalam surat An-Naml ya, tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah walaupun kekuasaannya
melebihi kekuasaan para raja-raja yang pernah ada di dunia ini. Beliau tidak hanya menguasai bangsa manusia, tapi bangsa hewan pun tunduk kepada beliau. Burung-burung di udara itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Diatur oleh Nabi Sulaiman itu mau. Burung itu loh yang terbang, diperintah Nabi Sulaiman itu nurut. Bahkan semut juga begitu. Ya, lalu Ibnu Katsir membawakan ayat yang lain. Ayat ini kama qala, sama seperti Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat lain, yaitu dalam surat Yunus. Ini juga sudah lewat ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Wa idza dan apabila massal insana menimpa, menyentuh, maksudnya mengenai, menimpa al insana manusia itu, ad-durru penderitaan, da'ana dia berdoa kepada kami, li jambihi dalam semua keadaannya, yaitu li jambihi dalam keadaan berbaringnya, au qa'idan atau duduk, au qa'iman atau berdiri. Jadi setiap keadaan, setiap waktu berdoa kepada Allah, minta supaya penderitaannya segera dihilangkan. Tapi apa kata Allah? Falamma kashafna anhu durrah, maka ketika kami telah menghilangkan darinya penderitaannya, marra ka'an lam yad'una ila durrim massah, dia pun berlalu berjalan seolah-olah belum pernah berdoa kepada kami, kepada penderitaan yang telah mengenainya, menimpanya. Jadi waktu menderita berdoa terus, ini kelakuan manusia pada umumnya. Ketika penderitaan itu sudah dihilangkan oleh Allah, bukannya bersyukur, tapi berjalan dalam hidup ini, berlalu, jalan terus dalam keadaan seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami. Ini atau ayat-ayat seperti ini, Bapak-bapak Ibu, nanti dalam ayat yang lain, dalam surat lain akan kita temukan juga. Jadi ada yang mengisahkan dengan senada dengan ayat yang lain. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan kalau manusia itu pada umumnya ketika diberi kesenangan hidup, dia lupa bersyukur kepada Allah atau tidak bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika diberi penderitaan, hidupnya tidak enak, baru dia ingat sama Allah. Berdoa, terus berdoa, tidak putus-putusnya. Tetapi ketika penderitaan itu sudah dicabut, dia lupa bersyukur kepada Allah atau tidak bersyukur kepada Allah. Atau mengatakan bahwa dia sehat lagi dari sakitnya itu karena dokter yang di sana itu hebat, itu yang dipuji-puji dokternya. Nah, makanya saya nggak suka kalau ada pasien memuji-muji, saya nggak mau. Takut nanti kalau ngobatin lagi nggak sembuh. Tapi jangan, bukan begitu, Bu. Bukan begitu. Bukan saya yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ya. Jangan seperti kebanyakan manusia ini tadi, ya. Ini ayat yang seperti ini sama kalau guru saya dulu membandingkan dengan ketika negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di sekitar tahun 1965 atau menjelang tahun 1965, waktu itu saya masih kecil. Karena saya lahir tahun 1959, pas dekret presiden kata kakak saya, tapi yang tertulis di tanggal lahir, tanggal pas hari ibu. Jadi saya punya 2 hari lahir, di hari ibu dan di hari dekret presiden 5 Juli 1959. Itu pada tahun menjelang tahun 65,
di negara kita ini Partai Komunis berkuasa, menang dalam pemilu. Mendapat suara banyak dalam pemilu. Ya, begitu. Sehingga mereka dekat dengan Presiden Soekarno pada waktu itu. Nah, terus rakyat Indonesia susah hidupnya. Menderita mereka. Harga-harga mahal. Bahan kehidupan susah nyarinya. Mau beli minyak tanah antri seperti mau beli beras. Konon begitu. Karena saya tidak melihat sendiri, cuma baca sejarah saja, baca cerita-cerita dalam sejarah. Saya masih kecil, ya saya cuma tahu saja bahwa memang pernah dulu antri beli minyak tanah. Tapi bapak saya tidak antri, nah, dia komandan Kodim waktu itu, komandan Kodim Kebumen. Minyak tanah cuma tinggal nelpon Cina penjual minyak tanah aja. Kalau di sini sekarang Pak Haji, aduh bukan Pak Haji teman kita ini, Pak Haji kan Pak Handa, Suhanda. Pak Handa kan jadi penjual minyak tanah ya Pak ya. Nah tinggal nelpon Cina itu tadi, perlu minyak tanah untuk kompor di rumah. Waktu itu belum ada kompor gas Pak, belum ada kompor minyak tanah aja. Tinggal nelpon, dikirim. Mau berapa mintanya? Dah. Bapak saya komandan Kodim, ibu saya mendirikan PT. Saya masih ingat namanya, PT Urut Sewu. Walaupun saya masih kecil, SD kelas berapa itu? 59 sama 65. Ya, 6 tahun ya. 6 tahun atau 7 tahun itu? Ya. 6 tahun. Saya tahu itu saya masih TK mau masuk SD. Suka main ke kantornya ibu saya. Beliau PT Urut Sewu itu PT yang didirikan untuk menjual barang-barang yang diperlukan oleh seluruh anggota tentara di Kodim Kebumen waktu itu dan juga masyarakat umum. Nah, jadi begitu saudara-saudara sekalian. Di menjelang tahun 1965 itu para kiai-kiai sudah merasa ini negara kita dalam bahaya ini. Bahayanya adalah kalau sampai Partai Komunis berkuasa, habis kita orang Islam ini. Maka pada waktu Menteri Agama pada waktu itu, saya lupa namanya siapa ya. Sekarang lupa. Menteri Agamanya pada waktu itu adalah bapaknya mantan Menteri Agama RI yang kena kasus korupsi haji sebelum Menteri Agama yang ini. Siapa namanya itu Pak? Menteri Agama. Bukan. Yang terakhir ini kok. Bukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa itu namanya sih? Menteri Agama yang kena kasus korupsi sebelum Menteri Agama yang ini. Lukman Hakim. Ya. Saifuddin Zuhri. Nah, Menteri Agamanya waktu itu namanya Saifuddin Zuhri. Bapaknya Menteri Agama yang sebelumnya ini. Sebelum Gus Yakut ini kan itu tentara itu. Tentara kan Fakhrul Razi. Nah, sebelum Fakhrul Razi itu loh. Nah, ya itu Saifuddin Zuhri. Itu Menteri Agama pidato di seluruh melalui RRI menyerukan kepada umat Islam supaya berdoa minta kepada Allah negara ini diselamatkan dari PKI. Jangan sampai PKI berkuasa. Jadi di seluruh musola, surau, masjid-masjid selalu berdoa minta keselamatan. Itu sebelum tahun 65. Nah, apalagi setelah meletus peristiwa G30S tahun 65. Jadi waktu belum meletus G30S PKI 65 itu 30 September itu ya, itu mereka minta
seluruh rakyat Indonesia yang muslim diminta sudah berdoa. Nah ternyata terjadi betul peristiwa G30 PKI, lalu berhasil ditumpas, cerita sejarah kita kan gitu kan, ditumpas oleh Soeharto yang berjasa menumpas gerakan 30 September ini. Nah setelah berhasil menumpas dan menangkap semua pelaku-pelakunya, tiba-tiba satu hari berikutnya adalah 1 Oktober 1965. Nah di 1 Oktober itu pidato lah, ya nggak tahu yang pidato siapa itu, yang menyatakan bahwa tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini model-model yang nggak benar ini. Jadi negara kita lolos dari kekuasaan PKI itu bukan karena kesaktian Pancasila, tapi karena Allah yang mengabulkan doa rakyat Indonesia yang semua pada berdoa jangan sampai PKI berkuasa. Nah begitu juga sekarang kita harus banyak berdoa, jangan sampai orang yang membuat rusak negara ini berkuasa gitu loh. Siapa membuat rusak ya? Ya nggak tahu kok rusak nih. Tatanan negara ini sudah nggak karu-karuan. Itu disadari oleh para purnawirawan TNI maupun Polri, mereka tahu ini arah negara ini sudah nggak benar ini. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, sudah jadi purnawirawan, sudah pensiun, nggak punya kekuasaan. Mau apa? Yang berkuasa ini orang mudeng atau etok-etok orang mudeng, nggak ngerti atau pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Nah kita yang berdoa, Allahumma la tusallit alaina man lam yarhamuna. Ya Allah, jangan kau beri kekuasaan kepada orang yang tidak sayang kepada kami. Tidak sayang kepada kami, tidak sayang kepada umat Islam ini. Ya. Nah, itu gitu, itu termasuk perbuatan orang kafir itu. Ditolong oleh Allah, bebas dari selamat dari kekuasaan PKI, bukannya bersyukur kepada Allah, malah mengatakan bahwa negara kita selamat dari rongrongan PKI karena kesaktian Pancasila. Itu sama kelakuan yang enggak benar. Sama juga dengan kalau kita sakit bertahun-tahun baru sembuh melalui satu orang yang Allah tunjuk, melalui tangan dia Allah beri kesembuhan, tiba-tiba dia tidak bersyukur kepada Allah, tapi malah mengatakan dia sembuh karena berobat ke sana itu loh. Oh, mana sana disebut namanya. Nah itu kayak begitu itu Pak. Atau sama seperti orang kafir Mekah yang ketika mereka diberi kenikmatan hidup, kata ahli tafsir Muqatil bin Hayyan kemarin, la yaquluna, mereka tidak mengucapkan hada min rizqillah. Ini adalah dari pemberian Allah. Kenikmatan yang kami terima ini, mereka tidak mengatakan ini sebagai pemberian dari Allah. Innama yaquluna, sesungguhnya mereka berkata, sukina, kita diberi hujan binau'i kada, dengan sebab bintang ini. Itu keterangan Muqatil ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang oleh Ibnu Katsir juga dikutip dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan wafis sahih, dan dalam satu hadis yang sahih dikatakan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, beliau pernah sholat bersama mereka para sahabat Nabi. Waktu itu sholat berjamaahnya adalah sholat as-subha, sholat subuh, ala athari sama, dalam keadaan, di atas keadaan atau dalam keadaan atharis sama. Maksudnya asari matorin, habis hujan, bekas langit, maksudnya bekas hujan. Jadi malam harinya hujan, yang asobahum, hujan itu menimpa mereka minal laili, di malam hari. Jadi lama enggak turun hujan. Terus mereka berdoa supaya turun hujan, malam harinya betul turun hujan.
Nah, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu di subuh-subuh, habis sholat fardu subuh dengan para sahabat, beliau kemudian berdiri, kemudian beliau berdiri memberi nasihat ba'da sholat subuh. Kemudian beliau mengatakan di hadapan para sahabat, ini sesudah sholat subuh. Ini dalilnya ngaji sesudah sholat subuh. Nabi berpidato begini, hal tadruna, adakah kalian semua mengetahui? Apakah kalian semua mengetahui? Madza qala rabbukumul lailah? Apa yang telah berkata Tuhan kalian di malam hari tadi? Kalian tahu apa enggak? Apa yang Allah katakan di malam hari tadi? Qalu, mereka para sahabat menjawab, para makmum menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasulullah apa yang Allah katakan tadi malam. Qala, Rasul kemudian berkata lagi. Berkata lagi sahabat Nabi yang menceritakan kejadian ini. Qala, Rasul pun bersabda, asbaha, telah berpagi hari, telah berwaktu subuh, telah menjalani waktu subuh, min ibadi, sebagian dari hamba-hambaku ini. Ini firman Allah disebutkan oleh Nabi, berarti ini hadis qudsi ya. Telah berpagi hari sebagian dari hamba-hambaku mukminun, dalam keadaan beriman, bi, kepadaku, wa kafirun, dan sebagian yang lain dalam keadaan kafir, bi, kepada Allah juga. Jadi gara-gara hujan yang turun tadi malam, sebagian hambaku ada yang beriman, sebagian hambaku ada yang kafir. Gara-gara negara ini selamat dari cengkeraman kekuasaan PKI, sebagian hamba-hambaku beriman, sebagian hambaku kafir. Yang beriman yang mengatakan bahwa negara ini selamat dari kekuasaan PKI karena pertolongan Allah kepada bangsa ini, karena doa-doa muslimin dari bangsa ini didengar oleh Allah dan dikabulkan. Mereka tidak mengatakan seperti itu, ya. Kalau yang mengatakan seperti itu adalah orang yang beriman, tapi yang mengatakan kita selamat dari PKI karena kesaktian Pancasila, nah gara-gara omongan itu dia kafir. Sama seperti orang-orang Mekah pada waktu itu, gara-gara hujan yang menimpa di malam hari, turun di malam hari, sebagian hambaku beriman karena dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan tadi malam. Setelah sekian lama tidak turun hujan, dia beriman kepadaku. Wa kafirun, dan ada yang kafir kepadaku. Kata Nabi, beliau menjelaskan maksud ucapan beliau begini. Fa amma man qala, maka adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami diberi hujan, kami dihujani oleh Allah dengan hujan dari langit, bi fadlillah, karena karunia Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi, maka yang itulah yang beriman kepadaku. Jadi orang yang mengatakan kami dapat hujan ini karena rahmat Allah dan karena karunia Allah, itulah dia orang yang beriman kepadaku. Ya, kafirun, dia kafir bil kaukabi, kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, dan adapun orang yang mengatakan mutirna, kami diberi hujan binau'in kada wa kada, karena adanya bintang ini dan bintang itu, binau'i kada wa kada. Siapa yang mengatakan kami dapat hujan tadi malam karena tadi malam ada bintang itu loh terbit, muncul. Ini kalau bintang ini sudah muncul nanti akan hujan ini. Jadi kami diberi hujan karena adanya bintang yang muncul tadi malam itu. Fadzaka, maka itulah kafirun, orang yang mengatakan hujan turun karena bintang ini atau bintang itu, dialah orang yang kafir bi, kepadaku. Mukminun, dia beriman bil kaukabi, kepada bintang-bintang, beriman kepada bintang. Dulu guru saya menerangkan hadis ini, beliau memberi contoh, kita tidak boleh percaya kepada ramalan bintang Anda, tidak boleh. Kalau saudara percaya kepada ramalan bintang Anda, berarti sampean kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang Anda. Saya ingat waktu itu saya ngaji, awal-awal ngaji saya masih mahasiswa, masih muda, belum kawin, masih semester 3.
Jadi tahulah anak-anak muda itu kan sering membuka ramalan bintang Anda. Bintangnya apa? Saya kan kalau lahir tanggal 22 Desember berarti saya bintangnya Capricornus. Gitu. Nah, baca bintang Capricornus. Orang yang tanggalannya bintang Capricornus, di bawah naungan bintang Capricornus, hari ini hari apa? Hari Minggu. Oh, dia akan mendapatkan duit banyak gitu misalnya. Ya, segi ekonominya nanti akan naik, nanti macam-macam itu, ramalan itu. Itu kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan begitu, tidak boleh. Ya. Jadi ini contoh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kalau dapat rahmat dari Allah atau dapat nikmat dari Allah itu bukan karena kita, bukan karena yang lain, itu semuanya karena Allah. Tapi orang-orang kafir Mekah, mereka mengatakan kalau didapat rahmat dari Allah, mereka mengatakan mereka berbuat makar kepada ayat-ayat Allah. Lalu Allah berfirman, "Qulillahu asra'u makra." Katakanlah wahai Rasul, Allah itu asra'u lebih cepat makron tipu dayanya, lebih cepat membalas tipu daya mereka. Allah lebih cepat membalas tipu dayanya mereka, maksudnya ajalung ukubah. Allah itu lebih bisa mempercepat, menyegerakan ukubatan, siksaan, wa asyaddu akhdan, dan lebih amat sangat bisa menyiksa, wa aqdaru, dan lebih berkuasa alal jaza, atas membalas perbuatan manusia ini. Kalau Allah mau, orang kafir hari ini juga dihabisin semuanya oleh Allah. Kalau Allah mau. Tapi Allah sudah terlanjur menetapkan ketetapan bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini sampai hari kiamat tidak akan diapa-apakan oleh Allah sebagaimana atau seperti umat-umat terdahulu. Kalau menentang nabinya, memusuhi nabinya, atau mendurhakai ajaran nabinya, langsung dihabisi saat itu juga. Ya, enggak, untuk Nabi Muhammad SAW tidak, ditunda sampai hari kiamat pembalasannya. Jadi yang dimaksud dengan Allah itu lebih cepat makarnya, itu Allah lebih cepat menyiksa manusia kalau dia mau. Atau yuridu, Allah maksudkan adzabuhu, Allah lebih cepat mengadab mereka, lebih cepat adab Allah itu fi ihlakihim, dalam membinasakan mereka. Asra'u ilaikum, lebih cepat kepada kalian, mimma ya'ti minkum fi daf'il haqqi, daripada perbuatan kalian yang kalian datangkan dari diri kalian fi daf'il haqqi, dalam menolak kebenaran. Kalian menolak kebenaran cepat. Begitu disampaikan ayat Allah langsung enggak mau terima, langsung enggak mau dengar. Allah bisa menyiksa kalian lebih cepat daripada itu. Belum sampai ke rumah kamu habis ngomong begitu langsung kena adab saat itu juga. Allah bisa berbuat seperti itu kalau dia menghendaki. Tapi Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nah, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ya sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kadang-kadang manusia melakukan perbuatan dosa, oleh Allah tidak diapa-apakan, makin jahat makin sukses hidupnya. Ada yang seperti itu. Itu bukan nikmat namanya. Tapi kata Ibnu Katsir, Allah itu asra'u Allah qulillahu asra'u makra. Katakanlah Muhammad, Allah itu asra'u makra, lebih cepat makarnya. Maksudnya asyaddu istidrajan. Allah itu amat sangat bisa melakukan sesuatu yang disebut istidraj, wa imhalan, dan penundaan azab. Istidraj itu pemberian nikmat kepada manusia yang kafir. Ada manusia ini kafir, tapi oleh Allah diberi nikmat terus. Ya, nyapres itu berhasil, menang. Nyapres pertama menang, nyapres kedua menang lagi. Ya, terus habis itu dia kepingin anaknya jadi kepala daerah di tempat dia berada. Nah, terus berhasil juga. Mantunya ini orang lain, tempat lain asalnya nih. Dia usahakan supaya jadi penguasa juga di daerahnya sana. Berhasil lagi. Nah, terus
lagi, berikutnya, masih punya anak lagi. Nah, anak ini kasih apa ya? Kasih jabatan, dia kasih terlalu muda. Jadi ketua partai anak muda aja. Nah, pinter banget itu. Dan itu berhasil juga. Masya Allah, Masya Allah. Ada manusia kayak begitu, Pak. Nah, orang yang baik kalau mendapat nikmat itu namanya betul-betul nikmat. Orang yang baik kalau mendapatkan kesenangan, kenyamanan, sesuatu yang menyenangkan itu adalah nikmat. Tapi kalau ada orang kafir itu tidak tahu berterima kasih gitu loh, Pak. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah, itu jelek, sangat jelek. Tidak berterima kasih kepada manusia itu juga jelek. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang tidak baik, orang jahat tapi dia sukses di dunia, itu bukan nikmat tapi istidraj, atau Ibnu Katsir menyebutnya imhalan. Ya. Hatta yadhunnu, sampai akhirnya nanti akan menyangkalah atau yakinlah, adzanna, orang-orang yang menyangka atau orang yang yakin itu tadi, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang berdosa, annahu, bahwasanya dia laisa bimu'adzabin, bukan orang yang akan diazab oleh Allah. Wa innama huwa fi muhlatin, padahal sesungguhnya tiada lain, dia itu berada dalam penundaan dari Allah. Dia bukan karena tidak akan diazab, tapi azabnya ditunda nanti sampai hari kiamat. Tsumma yukhadu ala izzatin minhu, kemudian bisa saja nanti akan diazab dia oleh Allah ala izzatin minhu, dalam keadaan kemuliaan darinya. Jadi kayak Fir'aun itu ketika berkuasa, semua rakyat di kerajaan Fir'aun itu takut sama Fir'aun. Semua pembesar Fir'aun itu takut sama Fir'aun, takut sekali. Tapi justru Fir'aun itu jatuh di saat kejayaannya. Nah, ingat tuh Pak, itu sejarah akan berulang. Soeharto jatuh di masa kejayaannya. Soekarno jatuh di masa kejayaannya. Ketika dia habis pidato di sidang MPRS pada waktu itu, bahwa dia kepingin disebut sebagai apa itu namanya, presiden seumur hidup. Di saat dia pengen berpidato, kepingin menjadi presiden seumur hidup, di saat itulah dia jatuh. Nah, mudah-mudahan yang berikutnya ini kayak begitu itu. Nah, jatuh di saat kejayaannya. Itu sejarah. Sejarah itu akan selalu berulang. Yang baik maupun yang buruk akan selalu berulang. Nah, kembali ke sini, wal katibun, dan orang-orang dan yang para penulis, maksudnya para malaikat yang tugasnya menulis amal-amal manusia, al-kiram, yang mulia-mulia, dan para penulis yaitu para malaikat yang kerjaannya menulis amal perbuatan manusia, al-kiram, yang mulia-mulia itu, yaktubuna, mereka mencatat alaihi, atas perbuatan manusia tadi, jami'a ma yaf'aluhu, semua apa yang dia perbuat. Wayahusunahu alaih, dan menuliskan atau mengumpulkannya atas perbuatan tadi. Summa yuriduna, summa apa? Arodo ya rudun ya. Summa ya'roduna, kemudian para malaikat nanti akan menghadapkan ala alimil ghaibi wasyahada. Apa yang dilakukan oleh manusia, yang dicatat oleh malaikat, nanti akan dilaporkan ala alimin, kepada Allah yang maha mengetahui, al-ghaibi, segala yang ghaib, wasyahadah, dan yang mengetahui segala yang terang-terangan tadi. Fayujazihi, lalu Allah akan membalas kepada dia alal hakir wal jalil wan nakir wal kitmir, atas perbuatan dia yang remeh maupun yang besar, maupun perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang sangat kecil, yang sangat tidak berarti. Semua perbuatan manusia, kecil maupun besar, remeh maupun penting, itu akan ada balasannya. Jadi marilah kita berbuat yang baik-baik saja, walaupun perbuatan baik kita itu dipandang remeh, dipandang kecil oleh manusia. Di hadapan Allah tidak ada perbuatan yang baik yang remeh, itu enggak ada. Perbuatan baik itu tetap akan ada balasannya, walaupun perbuatan baik itu remeh kelihatannya. Nabi mengatakan afdhalul a'mal, amalan yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, itu amalan yang paling utama. Dan amalan yang paling sepele kata Nabi adalah
perbuatan seseorang yang memungut sampah dari dalam masjid dan mengeluarkannya dan membuang sampah tadi ke tempat sampah. Itu amalan yang kelihatannya remeh tapi dinilai oleh Allah. Saya ulangi Pak, Bu, jangan ngantuk. Amalan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Amalan yang paling remeh, yang paling kecil adalah menyingkirkan sampah dari dalam masjid atau dari wilayah masjid ini ke tempat sampah. Itu amalan yang paling utama dan yang paling remeh tapi dinilai oleh Allah. Nah, kita mestinya berbuat seperti itu. Ya, kalau ucapan la ilaha illallah semua kita pintar, sudah. Tahlilan sudah kerjaan sehari-hari kok. Ya. Nah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatan remeh yang dinilai oleh Allah dan dibanggakan oleh Allah, yaitu menyingkirkan sampah dari dalam masjid atau wilayah masjid ke tempat sampah, itu belum kita lakukan. Nah, kita jangan seperti itu, ya. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, inna rusulana, sesungguhnya rasul-rasul kami, yaitu hafadhatana, malaikat-malaikat hafadhah kami, yaktubuna ma tamkurun, mereka selalu menulis apa yang kalian makarkan, perbuatan makar kalian. Jadi ingat, semua perbuatan kita itu dicatat oleh Allah dan nanti akan dilaporkan oleh Allah. Matakuluna, apa yang kalian makarkan itu apa yang kalian ucapkan, minal kadib, dari kebohongan, wa ta'maluna, dan apa yang kalian amalkan, kalian perbuat, minal ma'asi, dari perbuatan durhaka, perbuatan maksiat. Nah, lalu Al-Baghawi mengatakan bahwa sebagian ahli qiraah, yakni Imam Ya'qub, membaca bukan tamkurun tapi membaca yamkurun, inna rusulana yaktubuna ma yamkurun. Jadi ini boleh aja dibaca yamkurun, boleh menurut qiraahnya Ya'qub. Tapi yang masyhur menurut qiraah yang masyhur ini tidak dibaca tamkurun tapi bukan, tidak dibaca yamkurun tapi dibaca tamkurun. Ya. Ini ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-22 sambungannya ini Allah masih mengulas lagi kelakuan orang-orang kafir Mekah ini dengan firman-Nya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ini firman Allah dalam surat Yunus ayat berikutnya. Allah bercerita tentang kelakuan manusia yang tidak baik. Allah ceritakan kelakuan manusia yang tidak baik supaya kita jangan seperti itu. Maksudnya begitu. Ya. Jadi Al-Quran ini berisi kelakuan-kelakuan manusia yang baik yang Allah ceritakan kepada kita melalui Al-Quran, dan ada kelakuan-kelakuan manusia yang tidak baik. Di antara kelakuan manusia yang tidak baik adalah tersebut dalam ayat ini. Huwallazi, dia Allah itulah alladzi yang yusayyirukum, menjalankan kalian semua, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, hatta sehingga idza kuntum, ketika kalian berada, fil fulki, dalam suatu perahu, dalam suatu kapal, wajaroina, dan kapal itu berlayar, bihim, dengan mereka, ya, bersama mereka, birihin thayyibah, dengan angin yang lembut, angin yang baik. Kalau kapal berjalan, cuacanya cerah, anginnya bertiup pelan-pelan, sepoi-sepoi, anginnya baik, itu ayat kapal akan berlayar dengan enak. Ya. Wa farihu, dan di saat itu mereka pun bergembira biha dengannya, bergembira dengan
angin itu tadi atau dengan perahu itu tadi, tiba-tiba ja'atha, datanglah kepada perahu itu rihun asif, angin yang kencang, angin ribut, angin topan. Waja'athum, dan datanglah kepada mereka al-mauju, gelombang laut. Gelombang bukan gelombang radio, gelombang laut, Pak. Ya. Terus gelombang ombak ini. Min kulli makan, dari setiap tempat, dari semua tempat. Wa annahum, dan wa dhannu, dan mereka menyangka dan mereka yakin annahum, bahwa mereka uhita bihim, dalam keadaan uhita bihim, dikepung pada mereka. Jadi kalau manusia berlayar dengan kapal, naik kapal, ya kalau sekarang ya naik kapal Roro, Kirana 1, Kirana 2, Kirana 3 gitu ya. Atau kapal Pelni, apa situ namanya? Apa kapal Pelni namanya sekarang itu? Apa? Halimutu, apa lagi, Pak? Luser. Kalau anginnya di laut sana, gelombangnya enggak tinggi, anginnya sepoi-sepoi, senang mereka. Nah, mestinya saat senang seperti itu dilakukan dengan berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Mestinya begitu. Tapi kebanyakan orang kalau berlayar lautnya nyaman, itulah pelayarannya berjalan dengan nyaman, mereka nyanyi-nyanyi, Pak. Tuh, iya toh? Di kapal itu kan ada satu ruangan yang untuk nyanyi-nyanyi itu. Ya itu enggak baik, sama jangan ikut-ikut di situ kalau naik kapal. Minta ampun ya Allah, ampuni kami ya Allah, jangan sampai gara-gara mereka nyanyi kami ini kapal ini kena serangan ombak nanti ya Allah. Sama begitu, menyingkir, jangan malah ikut di situ. Ikut nonton di situ, jangan. Kalau saya naik kapal enggak mungkin bisa nonton itu, Pak. Oh, saya muntah terus kok, Pak. Masya Allah, saya tuh naik kapal dari Sampit ke Surabaya itu sepanjang jalan muntah terus, Pak. Astagfirullah. Habis ini isi perut sudah masih mau muntah terus, habis kok. Tanya teman sebelah ini, dia nggak tahu kalau saya dokter. Pak, ini minum ini, Pak. Ya, nanti hilang. Minum, Pak. Nurutin apa kata orang. Tapi habis itu keluar lagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tidur aja sepanjang jalan saya. 24 jam itu tidur aja saya. Astagfirullah, kenapa enggak sampai ini. Naik kapal dari Pelabuhan Sampit, meninggalkan Pelabuhan Sampit sampai di lepas ujung Pandaran sana, kira-kira 4 jam kan waktunya itu ya. Nah, itu begitu sampai di laut lepas nih, aduh, sampai Semarang jam berapa ini? Kapan? Kalau saya naik pesawat sudah sampai dari tadi nih. Ya Allah, masa sejak saya itu saya kapok naik kapal, Pak. Udah jangan ajak saya naik kapal aja. Nah, naik pesawat oke, mau saya. Tapi sebaliknya ada orang yang naik pesawat enggak mau, Pak. Takut apa? Takut jatuh. Loh, kita enggak naik pesawat kalau waktunya mati ya mati, Pak. Kalau belum waktunya mati bawa naik pesawat, naik kapal, gelombangnya kayak apa ya enggak akan mati, orang belum waktunya mati kok. Ya, cuma saya enggak mau naik kapal karena muntah udah. Heran saya. Nah, kembali ke sini ya. Orang-orang itu manusia itu pada umumnya ketika mereka berlayar dalam keadaan tenang, ombaknya tenang, anginnya nyaman, mereka berbangga-bangga. Sampai kemudian tiba-tiba datang kepada mereka, kata Allah, angin yang kencang, angin topan dan semisalnya, angin ribut. Waja'at humul mauj, dan datang gelombang laut, mingkul limakan, dari setiap tempat, dari setiap arah. Dan saat itu mereka yakin bahwa mereka telah dikepung dengan gelombang laut. Di saat itu da'awullaha mukhlisina lahuddin, da'awullah, berdoalah mereka kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah agama ini, amalan-amalan agama ini. Jadi kalau saudara kepengen tahu orang yang ikhlas beribadah, itu orang yang ikhlas, orang yang melakukan ibadah dalam keadaan situasi yang tidak nyaman, dalam keadaan yang
mereka berharap sesuatu kepada Allah. Itu orang yang sedang ikhlas itu. Jadi orang yang sedang dikepung dalam keadaan bahaya terus berdoa kepada Allah, itu doa yang ikhlas yang kayak begitu itu. Doa di saat dalam keadaan kepepet, dalam keadaan situasi yang menakutkan, berdoa itu doa yang ikhlas itu. Nah, makanya Allah ceritakan kepada mereka, manusia itu ketika kami, ya di sini kan ceritakan, Dia Allah itulah yang menjalankan kalian di daratan dan di lautan. Jadi ketika kita berjalan, melakukan safar, perjalanan darat maupun laut, lalu kita bisa berjalan dengan nyaman, itu Allah yang bikin itu. Bisa Allah buat tiba-tiba nanti tidak nyaman. Misalnya sama lagi asik-asiknya naik mobil nih, maupun mobilnya mobil baru sekalipun, Allah nggak peduli. Kalau Allah bikin tidak nyaman, bisa tiba-tiba bannya meletus misalnya, gara-gara nabrak batu yang tajam. Yes, terus meletus. Ya, terpaksa nambal ban dulu, ganti ban paling enggak. Bisa Allah bikin seperti itu. Atau ini manusia berlayar, tiba-tiba ketika perahunya berlayar dengan angin yang enak, yang bagus, mereka sudah bersenang-senang, tiba-tiba datang angin yang kencang, datang gelombang dari segala arah, dan mereka yakin sudah dikepung gelombang. Di saat itulah mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Apa doanya? La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Doa mereka, sungguh jika anjaitana, engkau menyelamatkan kami ya Allah, min hadhihi, dari gelombang laut yang ganas ini, lanakunanna, sungguh benar-benar kami akan menjadi minasyakirin, dari golongan orang-orang yang bersyukur. Ketika sedang tertimpa musibah, bencana dan sebagainya, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Tapi dengan doa, kalau kami selamat dari ini ya Allah, kami akan bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi setelah Allah hilangkan bencana itu, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Malah mengatakan kami ini selamat karena kapten kapalnya jagoan, katanya. Ya Allah, bukan karena kapten kapalnya jagoan, bukan. Karena Allah yang menolong kalian itu, menolong kalian dari bencana tenggelam kapal. Jadi ini pelajaran buat kita, supaya kita jangan meniru orang-orang yang ngomong celometan gak karuan. Di antara omongan celometan tadi adalah ketika sebelum tahun 65 seluruh rakyat Indonesia melalui pengumuman-pengumuman di surau-surau, di masjid-masjid, diperintahkan oleh Menteri Agama supaya berdoa agar negara ini terlepas dari kekuasaan cengkeraman PKI, karena PKI waktu itu berkuasa, ya, berkuasa itu walaupun belum penuh berkuasa, tapi mereka sudah memegang kendali presiden sudah di tangan mereka itu, Soekarno itu sudah di tangan Aidit sudah itu, Soekarno itu, ya. Para menteri agama itu meminta rakyat itu berdoa, tapi setelah selamat dari PKI, bukannya bersyukur kepada Allah, tapi malah berkata, kita selamat dari G30 SPKI karena kesaktian Pancasila. Ini omongan celometan namanya, ini omongan yang enggak benar. Jangan begitu kita. Ya, kita selamat dari PKI bukan karena kesaktian Pancasila. Pancasila itu apa sih? Barang kok. Dia tidak bisa memberi manfaat kepada kita, tidak bisa memberi madarat kepada kita kok. Ya, yang bisa memberi manfaat dan madarat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran buat kita. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah yang sudah sampai kepada kita, ya. Jangan menjadi orang yang tidak syukur, baik tidak syukur kepada Allah maupun tidak bersyukur kepada manusia. Tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak baik juga. Makanya Nabi mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Man barang siapa lam yaskurin nas, dia tidak berterima kasih kepada manusia, lam yaskurillah, dia tidak berterima kasih juga kepada Allah itu. Udah ditolong oleh manusia sehingga dia menjadi orang hebat, menjadi presiden karena pertolongan seseorang. Tiba-tiba seseorang yang sudah menolong dia menang dalam 2 kali. Mencalon yang pertama menang, izin mencalon yang kedua diiyakan lagi oleh orang itu tadi, menang lagi. Tidak berterima kasih kepada orang tadi, malah
goodbye. I'm sorry goodbye kepada orang tadi. Nah, perbuatan tidak berterima kasih jangan kita tiru. Siapapun yang melakukannya. Hatta orang tua kita yang melakukannya, kita jangan tiru orang tua kita yang tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, menyadarkan orang-orang yang sedang mabuk dunia ini, mabuk kekuasaan, mabuk harta, dan Allah memberi kita semuanya istiqomah dalam keimanan dan amal soleh kita, dan memberi husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.